Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taswono, mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah studi yang saya ambil, yaitu studi kelayakan bisnis pada General Electric. Studi ini merupakan tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis sebagai pemenuhan ujian tengah semester pada semester genap kali ini. Langsung saja mari kita bahas mengenai profil General Electric. Sebelumnya, General Electric adalah salah satu perusahaan konglomerat terbesar di dunia yang beroperasi di berbagai sektor industri termasuk energi, penerbangan, kesehatan, dan digital. General Electric didirikan oleh Thomas Alva Edison, Charles Coffey, Elihu Thomson, dan Edwin J. Hansen yang berpusat dan di Boston, Massachusetts, Amerika Serikat. GE Electric memiliki beberapa bidang usaha, yaitu seperti dalam bidang energi melalui GE Renewable Energy dan GE Power, bidang usaha kedirgantaraan melalui GE Aviation, bidang kesehatan meliputi GE Healthcare, dan layanan keuangan melalui GE Capital. Juga dalam bidang usaha digital, GE memiliki perusahaan anak perusahaan berupa GE Digital. GE telah menjadi pionir dalam berbagai inovasi teknologi dan industri. Dengan fokus kepada keberlanjutan dan transformasi digital, GE terus memainkan peran penting dalam mengembangkan solusi yang menghadirkan efisiensi dan teknologi maju ke berbagai industri di seluruh dunia. General Electric memiliki slogan yaitu Imagination at Work. Mari kita mengenal produk-produk GE. Setelah seperti yang tadi dipaparkan mengenai bidang usahanya, GE memiliki beberapa produk utama, yaitu seperti dalam bidang energi berupa turbin angin, turbin gas, dan turbin uap. Itu semua diproduksi melalui GE Renewable Energy dan juga GE Power, yang berupa turbin angin yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga angin, dan turbin gas digunakan dalam pembangkit listrik, juga turbin uap dalam pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian di bidang kedirgantaraan, GE Aviation memproduksi mesin pesawat untuk berbagai jenis pesawat komersil dan militer, termasuk salah satunya yaitu seri GE90, GE9X, dan CFM56 yang bekerja sama dengan Safran. Kemudian dalam bidang kesehatan, GE memproduksi peralatan diagnostik seperti MRI, CT scan, dan ultrasound, dan juga peralatan radioaktif termasuk mesin X-ray dan sistem mamografi dan sistem pemantauan pasien atau peralatan untuk memantau kondisi pasien di rumah sakit. Ini semua dalam bidang kesehatan GE memproduksi melalui GE Healthcare. Kemudian pada layanan keuangan, GE memiliki GE Capital yang menyediakan layanan keuangan seperti leasing, pinjaman, dan solusi pembiayaan lainnya. Kemudian dalam bidang usaha digital, GE juga memiliki platform Predict, yaitu sebuah platform industri untuk Internet of Things yang membantu mengelola data dan analitik dari mesin-mesin industri. Juga memproduksi software industri, yaitu solusi software untuk optimasi operasional di berbagai sektor industri. Produk utama yang keenam yaitu
GE juga memproduksi produk lain-lainnya seperti peralatan rumah tangga, lampu LED, dan berbagai macam lainnya. GE terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar global. Mari kita mengenal sejarah singkat General Electric. General Electric dimulai pada tahun 1892. Awal mula pembentukan General Electric didirikan melalui penggabungan Edison General Electric Company yang didirikan oleh Thomas Edison dengan Thomson Hanson Electric Company. Penggabungan ini menciptakan sebuah perusahaan yang kuat di bidang penerangan listrik dan pembangkit listrik. Kemudian pada awal abad ke-20, GE berperan penting dalam pengembangan teknologi listrik dan mesin. GE juga terlibat dalam inovasi teknologi lainnya termasuk sistem distribusi tenaga listrik dan peralatan rumah tangga. GE terus berinovasi dengan mengembangkan produk seperti lampu pijar, peralatan listrik, dan mesin industri. Pada tahun 1911, GE mendirikan General Electric Research Laboratory yang menjadi pusat penelitian dan pengembangan perusahaan. Kemudian selama masa Perang Dunia Pertama dan Kedua, GE berkontribusi pada upaya perang dengan memproduksi berbagai peralatan militer termasuk turbin gas dan motor listrik. Pasca perang, GE memperluas operasinya ke berbagai sektor industri lainnya. Pada pertengahan abad ke-20, GE menjadi konglomerat besar dengan diversifikasi bisnis di berbagai bidang seperti penerbangan, peralatan medis, dan layanan keuangan. GE Aviation dan GE Healthcare menjadi dua divisi penting yang berkontribusi besar terhadap pendapatan perusahaan. Kemudian pada masa era Jack Welch, di bawah kepemimpinan CEO Jack Welch, GE mengalami restrukturisasi besar-besaran dan efisiensi operasional. Welch memperkenalkan konsep Six Sigma untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas. Di era ini, GE Capital berkembang pesat dan menjadi salah satu perusahaan keuangan terbesar di dunia. Di bawah kepemimpinan Welch, GE melakukan diversifikasi besar-besaran. Mereka masuk ke berbagai sektor baru melalui akuisisi, termasuk GE Capital yang menjadi pilar utama profitabilitas perusahaan pada masa itu. GE pada era Jack Welch memiliki kultur rank and yang. Welch juga memperkenalkan sistem evaluasi karyawan yang dikenal sebagai rank and yang, di mana karyawan dievaluasi secara ketat dan yang berperforma rendah diberhentikan. Ini menciptakan kultur kerja yang kompetitif tetapi juga memicu stres di kalangan karyawan. Kemudian pada era 2000-an, GE mengalami tantangan dan transformasi. Pada awal 2000-an, GE menghadapi tantangan keuangan, termasuk dampak dari krisis keuangan global pada tahun 2008. GE Capital terkena dampak signifikan, yang memaksa GE untuk merestrukturisasi dan mengurangi skala bisnis keuangan. 2001, Jeffrey Immelt diangkat menjadi CEO baru dari General Electric. Jeffrey Immelt mengambil alih sebagai CEO pada tahun 2001, tepat sebelum peristiwa 9 November yang mengguncang ekonomi global. Immelt melanjutkan strategi diversifikasi dengan lebih agresif, melakukan akuisisi besar-besaran seperti pembelian Alstom. Pada krisis keuangan 2008, GE Capital yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan GE terjerumus dalam krisis keuangan global 2008. GE Capital memiliki eksposur besar terhadap hipotek, subprime, dan aset berisiko lainnya. Kerugian besar di unit ini memaksa GE untuk mencari dana talangan dari pemerintah Amerika Serikat
dan menjual berbagai aset untuk menyehatkan neraca keuangannya. Pada era Jeffrey Immelt, terdapat akuisisi yang gagal. Salah satu keputusan kontroversialnya adalah akuisisi Alstom, perusahaan energi asal Prancis pada tahun 2015 dengan nilai 10,6 miliar US dollar. Akuisisi ini diharapkan memperkuat posisi GE di sektor energi, namun justru membebani GE dengan biaya tinggi dan hasil yang tidak sesuai harapan. Pada era Jeffrey Immelt, GE memiliki kelemahan yaitu kurang berinovasi. Di tengah perkembangan teknologi yang pesat, GE dianggap gagal melakukan inovasi yang cukup cepat dan relevan. Misalnya di sektor energi terbarukan, GE tertinggal dibanding pesaingnya dalam pengembangan teknologi angin dan surya. Pada tahun 2018, terjadi pergantian CEO pada General Electric kembali. Pada tahun 2018, Laurent Camp diangkat sebagai CEO, menjadi CEO pertama dari luar perusahaan dalam sejarah GE. Camp memimpin upaya restrukturisasi besar-besaran, termasuk penjualan aset, pengurangan utang, dan fokus pada bisnis inti yaitu energi, penerbangan, dan perawatan kesehatan. Pada tahun 2023, GE memisahkan GE Healthcare menjadi entitas independen. GE juga merencanakan pemisahan GE Vernova atau divisi energi dan GE Aerospace menjadi entitas terpisah untuk fokus pada masing-masing sektor. Pada era Larry Culp, GE berkomitmen pada keberlanjutan dengan fokus pada pengembangan teknologi energi bersih dan inovasi digital. GE Renewable Energy dan GE Digital terus mengembangkan solusi untuk mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon dan transformasi digital industri. Dari seluruh sejarah tersebut, GE mencerminkan perjalanan panjang dan penuh inovasi menghadapi tantangan dan perubahan, namun terus berkembang dan beradaptasi serta berkontribusi pada kemajuan teknologi dan industri global. Setelah kita mengetahui sejarah dari GE yang sangat panjang, mari kita menelaah mengenai prestasi-prestasi GE. General Electric telah mencapai berbagai prestasi signifikan dalam sejarahnya yang panjang, mencakup inovasi teknologi, pertumbuhan bisnis, dan kontribusi global. Berikut adalah beberapa prestasi utama GE. Dalam bidang inovasi teknologi, GE memproduksi lampu pijar komersil. Salah satu prestasi awal dan paling terkenal adalah pengembangan lampu pijar komersil oleh Thomas Edison atau pendiri GE. Kemudian mesin pesawat terbang. GE Aviation mengembangkan mesin pesawat jet yang digunakan oleh banyak maskapai penerbangan besar di seluruh dunia, termasuk mesin GE90 dan GE NX. GE memproduksi MRI dan CT scan. GE Healthcare adalah pelopor dalam teknologi pencitraan medis, termasuk MRI dan CT scan yang telah merevolusi diagnostik medis. Prestasi yang kedua yaitu keberhasilan bisnis. GE Capital pada puncaknya adalah salah satu perusahaan keuangan terbesar di dunia, menyediakan berbagai layanan keuangan termasuk leasing, pinjaman, dan investasi. GE Capital berhasil berkembang menjadi salah satu perusahaan konglomerat terbesar di dunia dengan operasi di lebih dari 170 negara. Prestasi berikutnya yaitu pada kontribusi pada energi bersih. GE Renewable Energy adalah pemimpin dalam teknologi turbin angin dan solusi energi terbarukan lainnya, berkontribusi pada transisi global menuju ekonomi bersih.
GE Power juga telah mengembangkan teknologi pembangkit listrik yang efisien termasuk turbin gas dan turbin uap yang digunakan di seluruh dunia. Prestasi yang keempat itu prestasi dalam korporat. GE secara konsisten terdaftar di peringkat atas Fortune 500, menunjukkan posisi perusahaan sebagai salah satu yang terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Penghargaan dan pengakuan GE telah menerima berbagai penghargaan untuk inovasi keberlanjutan dan kepemimpinan industri, termasuk pengakuan dari institusi seperti Forbes, Dow Jones Sustainable Index, dan banyak lainnya. Prestasi yang kelima yaitu di transformasi digital. GE Digital mengembangkan platform industri untuk Internet of Things yang membantu perusahaan mengelola dan menganalisis data dari mesin industri. Juga inovasi dalam teknologi digital twin memungkinkan simulasi dan analisis prediktif untuk berbagai aplikasi industri dan meningkatkan efisiensi dan kinerja operasional. Prestasi yang keenam yaitu keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Inisiatif keberlanjutan, GE berkomitmen pada pengurangan emisi karbon dan pengembangan teknologi ramah lingkungan. Inisiatif keberlanjutan termasuk dalam energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi. GE terlibat dalam berbagai program tanggung jawab sosial perusahaan, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pengembangan komunitas. Prestasi-prestasi ini menunjukkan peran GE sebagai inovator dan pemimpin industri di berbagai sektor, serta kontribusinya yang signifikan terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi global. Setelah kita melihat sejarah dan prestasi GE, mari kita melihat juga momen keruntuhan GE. GE Electric belum pernah mengajukan kebangkrutan atau bangkrut, meskipun GE menghadapi berbagai tantangan keuangan dan operasional dalam beberapa dekade terakhir, termasuk penurunan nilai saham dan restrukturisasi besar-besaran. Perusahaan ini tetap bertahan dan terus beroperasi. Beberapa momen penting yang menunjukkan tantangan signifikan yang dihadapi GE meliputi krisis yang pertama yaitu krisis keuangan pada tahun 2008. GE Capital divisi keuangan terkena dampak parah dan krisis keuangan global yang menyebabkan GE harus mencari bantuan keuangan dan mengurangi skala operasi GE Capital. Kemudian tantangan yang kedua yaitu restrukturisasi dan penjualan aset. GE telah melakukan berbagai penjualan aset dan divestasi untuk fokus pada bisnis inti. Misalnya penjualan GE Applications ke Haier pada tahun 2016 dan penjualan divisi Bio Farma ke Danaher pada tahun 2019. Momen penting lainnya yaitu yang ketiga yaitu perubahan kepemimpinan. Pergantian CEO dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan upaya perusahaan untuk mengatasi tantangan internal dan eksternal. Lawrence Culp Jr. diangkat sebagai CEO pada tahun 2018 dengan mandat untuk melakukan restrukturisasi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Tantangan yang keempat yaitu penurunan nilai saham. Saham GE mengalami penurunan dalam nilai di akhir 2010-an, mencerminkan kekhawatiran investor terhadap masa depan perusahaan dan keberhasilan upaya restrukturisasi. General Electric meskipun menghadapi banyak tantangan, GE tetap menjadi salah satu perusahaan besar dan berpengaruh di berbagai industri, termasuk energi, kedirgandara,an dan perawatan kesehatan. Upaya restrukturisasi dan transformasi yang dipimpin oleh manajemen bertujuan untuk mengendalikan GE ke jalur pertumbuhan dan
keberlanjutan. Setelah kita mengenal sejarah dari GE, prestasi GE, dan keruntuhan dari GE, seperti apa sih GE sekarang? Mari kita bahas. Posisi General Electric pada saat ini, yaitu pada tahun 2024, mencerminkan perusahaan yang sedang dalam proses transformasi dalam restrukturisasi untuk memperkuat posisinya di berbagai sektor industri. Berikut adalah gambaran posisi GE saat ini. Yang pertama yaitu fokus pada bisnis inti. GE telah melakukan berbagai divestasi dan penjualan aset untuk fokus pada tiga bisnis inti, yaitu energi melalui GE Vernova, kedirgantaraan melalui GE Aeroscape, dan perawatan kesehatan melalui GE Healthcare. Yang kedua, posisi GE saat ini itu GE Vernova, divisi energi GE yang mencakup GE Renewable Energy dan GE Power, difokuskan pada solusi energi terbarukan dan pembangkit listrik. GE terus berinvestasi dalam teknologi energi bersih dan berlanjutan. Yang ketiga yaitu GE Aeroscape. GE Aeroscape adalah salah satu pemimpin global dalam industri penerbangan, memproduksi mesin pesawat yang digunakan oleh pesawat maskapai, penerbangan komersil dan militer di seluruh dunia. Divisi ini diharapkan tetap menjadi pilar utama GE dengan pertumbuhan yang stabil. Yang keempat, posisi GE melalui GE Healthcare, yaitu GE Healthcare yang dipisahkan menjadi entitas independen pada tahun 2023 tetap menjadi pemimpin dalam industri peralatan medis dan diagnostik, fokus pada inovasi teknologi dan ekspansi pasar yang terus berlanjut. Posisi yang kelima dari GE yaitu kinerja keuangan. Meskipun GE menghadapi tantangan keuangan di masa lalu, upaya restrukturisasi dan efisiensi operasional yang dipimpin oleh CEO Larry Culp telah menunjukkan perbaikan. GE telah mengurangi utang dan meningkatkan arus kas operasional. Posisi GE yang keenam yaitu inovasi dan teknologi. GE terus berinvestasi dalam inovasi dan teknologi, terutama dalam digitalisasi dan transformasi industri melalui platform predik dan solusi IoT lainnya. Posisi yang ketujuh yaitu keberlanjutan. GE berkomitmen pada inisiatif keberlanjutan dengan fokus pada pengurangan emisi karbon dan pengembangan teknologi energi bersih. Divisi GE Vernova berperan penting dalam mencapai tujuan keberlanjutan ini. Posisi yang kedelapan yaitu pada tantangan dan peluang. Meskipun posisi GE menunjukkan perbaikan, perusahaan ini tetap menghadapi tantangan seperti fluktuasi pasar global, pertumbuhan regulasi, dan persaingan industri. Namun peluang di sektor energi yang terbarukan, juga digitalisasi dan perawatan kesehatan, memberikan potensi pertumbuhan yang signifikan. Dari seluruh uraian tersebut, GE berada dalam fase pemulihan dan transformasi dengan fokus pada stabilitas bisnis inti dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Dari sejarah panjang General Electric ini, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil terkait studi kelayakan bisnis.
Yang pertama yaitu diversifikasi dan fokus pada bisnis inti. Diversifikasi dapat mengurangi risiko, tetapi terlalu banyak diversifikasi dapat menyebabkan kurangnya fokus dan efisiensi. Penting untuk tetap fokus pada bisnis yang merupakan kekuatan utama perusahaan. Contohnya GE. GE berhasil tumbuh dengan diversifikasi, tetapi pada akhirnya memutuskan untuk fokus pada 3 bidang utama: energi, penerbangan, dan perawatan kesehatan setelah mengalami tantangan keuangan. Yang kedua yaitu inovasi dan R&D. Inovasi berkelanjutan dan investasi dalam penelitian dan pengembangan atau R&D adalah kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan relevansi di pasar. GE telah berinvestasi secara signifikan dalam R&D melalui General Electric Research Laboratory dan terus berinovasi di berbagai sektor seperti penerbangan dan perawatan kesehatan. Pelajaran yang ketiga yaitu mengenai manajemen keuangan. GE memberikan gambaran mengenai manajemen keuangan yang bijak, termasuk pengelolaan utang dan alokasi sumber daya yang efektif, yang sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang perusahaan. GE memberikan contoh seperti GE menghadapi krisis keuangan pada tahun 2008 dan memaksa perusahaan untuk melakukan restrukturisasi keuangan besar-besaran dan mengurangi utang. Yang keempat adalah adaptasi terhadap perubahan pasar. Pelajaran yang dapat kita ambil yaitu kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan lingkungan eksternal sangat penting. Perusahaan harus siap untuk menyesuaikan strategi mereka sesuai dengan kondisi pasar yang berubah. Contohnya GE melakukan restrukturisasi dan berfokus pada bisnis inti dalam menanggapi tantangan keuangan dan perubahan pasar global. Yang kelima adalah kepemimpinan yang efektif. Kita dapat mengambil pelajaran berupa kepemimpinan yang kuat dan visi yang jelas sangat penting untuk navigasi melalui masa-masa sulit dan mengambil keputusan strategi yang tepat. Contohnya GE di bawah kepemimpinan Larry Klopp, GE berhasil melakukan restrukturisasi besar-besaran dan fokus pada bisnis inti untuk pemulihan dan pertumbuhan. Yang keenam, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Pelajarannya yang dapat kita ambil yaitu mengintegrasikan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam strategi bisnis dalam meningkatkan reputasi perusahaan dan memastikan kelangsungan jangka panjang. Contohnya GE berkomitmen pada keberlanjutan dengan fokus pada energi bersih dan teknologi ramah lingkungan melalui GE Renewable Energy. Yang ketujuh yaitu pengambilan keputusan berdasarkan data. Pengambilan keputusan yang didasarkan pada data dan analitik dapat meningkatkan efektivitas operasional dan strategi bisnis. Contohnya yaitu GE Digital dan penggunaan teknologi IoT untuk mengumpulkan dan analisis data yang membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan kinerja. Yang kedelapan yaitu fleksibilitas dalam model bisnis. Pelajaran yang diambil yaitu fleksibilitas dalam model bisnis atau memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap peluang dan tantangan baru.
Contohnya GE melakukan pemisahan divisi-divisi utama menjadi entitas independen untuk lebih fokus pada pasar dan inovasi masing-masing. Jadi, dengan memahami dan menerapkan pelajaran pelajaran ini, perusahaan dapat melakukan studi kelayakan bisnis yang lebih efektif dan mengembangkan strategi yang lebih kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan jangka panjang. Demikian paparan saya mengenai studi kelayakan bisnis yaitu pada General Electric. Mohon maaf banyak sekali mungkin ada kesalahan pengucapan dan kesalahan kata. Mohon maaf. Semoga paparan tadi bisa menjadi rujukan bagi kita semua dalam mengelola bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.